Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif al-imam al-alim al-allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah. ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله. الإخلاص هو رائد الدعوة، ومن هذا التخطيط تنطلق الدعوة. وبعد هذه المقدمات والدراسات تسير رائدها الإخلاص، وقائدها إسلام الوجه لله، وبابها الصدق والتجرد من التفكير والانتفاع بالمادية فقط والثمرات العاجلة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل الأعلى قولا وعملا. Nah, lanjut masih termasuk agar dakwah kita berhasil di dalam Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam kitab beliau ini Al-Qudwatul Hasanah, menyambung daripada syarat agar dakwah kita berhasil tentunya adalah al-ikhlas. Ikhlas itu ya di semua amal, ikhlas di semua amal. Setiap ibadah kita pasti dibutuhkan ikhlas, apalagi ibadah yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan orang lain. Yang bersangkutan dengan orang lain itu di antara salah satunya adalah dakwah di jalan Allah, mengajak orang lain ke jalan Allah. Itu bukan hanya kita, ada kaitannya, ada sangkutannya dengan orang lain. Nah, makanya biar lebih menghasilkan daripada natijah hasil dakwah tersebut harus ikhlas. Perkataan yang sangat masyhur, terkenal, sering kita dengar, ma kharaja minal qalbi yasidul qalb. Yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Wa ma kharaja minan lisan lam yujawizil adhan. Ma kharaja minan lisan, yang keluar cuma dari lidah, bukan dari hati, lam yujawizil adhan, dak melewati kuping, jangankan masuk ke hati, melewati pintu dari hati kuping lagi tidak lewat. Itu kalau keluar cuma dari lidah. Makanya ulama mengajarkan ketika kita berdakwah di jalan Allah, ketika kita mengajak orang lain ke jalan Allah, ngajak orang sholat, itu niat harus diperbaiki. Ya, salah satunya ketika kita ngajak orang lain ke jalan Allah, kita harus anggap orang ini saudara kita. Jadi dakwahnya itu ngajak orang lain itu dengan penuh kasih sayang. Ini saudaraku. Anggap itu saudara kandung. Anggap itu orang yang kita takut kalau dia masuk ke api neraka. Begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nasihat tadi keluar dari hati. Bukan ketika kita ngajak orang lain ke jalan Allah ingin nunjukkan kita orang baik. Nah, itu salah. Jadilah males-malesku, sholat pula. Ngomong seperti itu apa? Ngomong seperti itu ingin nunjukkan ke yang dia nasihati bahwasanya dia rajin sholat. Jangan batal terus intinya puasa. Tidak pernah puasa Ramadan. Jadi bukan nasihat dari hati tapi kayak mengejek. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala beliau pernah berkata, kalau kau ingin menasihati saudaramu, temanmu, maka nasihatilah fisir di tempat yang sepi, empat mata. Bukan nasihati itu di depan umum. Kalau kau nasihati di depan umum, itu kata beliau kau bukan menasihatinya tapi kau mempermalukannya. Model yang suka nasihati di depan umum, nasihati ke satu orang, ke individu langsung, itu bukan nasihati tapi mempermalukan, tidak bakal diterima, mantul terusnya itu. Jadi itu termasuk
sarana atau wasilah cara agar kita bisa ikhlas dalam menasihati orang lain, dan ikhlas itu kunci keberhasilan dakwah kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Abu yang menyebutkan di sini bahwasanya Umar bin Khattab, dan termasuk sebelum itu kita sambung dulu, termasuk tanda ikhlas bahwasanya ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Apa tidak mikirkan amplop istilahnya, tidak mikirkan amplop. Makanya Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan dan beliau sangat menganjurkan seorang dai ilallah itu juga punya kerjaan, punya gawean sampingan, cari gawe, cari syughul, cari kerja, cari perdagangan, tijarah. Agar apa? Agar ketika dakwah keluar terjun ke masyarakat, dia tidak ngarep duit dari masyarakat, malah kebalikan, dia memberikan duit ke masyarakat. Seperti yang ngarang kita ini, beliau tidak ngarep duit dari uang yang minta ke beliau. Abu Sayyid Muhammad, Abu Sayyid Ahmad, apalagi di bulan Ramadan ini, depan pintu rumah beliau itu antri. Bahkan beliau ini, dan masih dilanjutkan oleh putra beliau, Abu Sayyid Ahmad, punya buku khusus, mungkin setebal ini, nama keluarga orang-orang yang ada di Mekah. Setiap tahun beliau kasih duit, setiap tahun. Itu kita yang bagian Al-Faqir, termasuk bagian nulis nama di amplop. Nama nulis nama di amplop, keluarga fulan, keluarga fulan. Seperti ini yang Ramadan. Yang Idiyah, yang Lebaran lain lagi bukunya. Jadi dimasukin lagi berapa ratus real setiap Ramadan. Itu apa rutinan Abu Sayyid Muhammad, dan dilanjutkan oleh putra beliau Abu Sayyid Ahmad. Setiap. Jadi bapak, istrinya, anaknya berapa? Itu dapat semua. Oh ini berarti keluarga ini satu rumah ini 5 amplop dikaret, kirimkan 5 amplop. Bahkan termasuk karomah ini biasanya dilakukan oleh Abu Sayyid Muhammad dan dilanjutkan Abu Sayyid Ahmad di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, di tahun wafatnya Abu Sayyid Muhammad. Abu Sayyid Muhammad kalau wafat di bulan suci Ramadan, itu dari awal Ramadan dia udah sibuk ngurusi amplop ini. Murid-muridnya bingung, tidak ada yang tahu. Dari awal Ramadan biasanya Abuya itu di 10 terakhir Ramadan baru ngurusi bagi-bagi amplop untuk nama-nama yang ada di buku beliau. Ini di tahun wafatnya beliau di awal Ramadan beliau udah siapkan semua itu. Beliau siapkan amplopnya, beliau suruh masukkan duitnya, beliau udah bagi. Ternyata selesai semua, beliau wafat, meninggal dunia itu di tahun terakhir beliau. Ini Abu Sayyid Muhammad, Abu Sayyid Ahmad. Jadi mereka ulama yang memberikan ilmu sekaligus memberikan. Makanya beliau menganjurkan untuk berdagang, untuk tijarah, berbisnis, untuk apalagi yang pendakwah ini butuh. Karena ketika kita mempunyai bisnis, kita mempunyai pemasukan, namanya manusia. Tidak mungkin ustaz tidak makan, tidak minum, punya anak, punya bini, kan itu. Butuh makan, butuh minum. Nah, kalau ustaz tadi atau dai atau siapapun yang tugasnya ngajak orang lain ke jalan Allah, dia punya masukan dari tempat lain, ikhlas itu lebih dominan, lebih gampang untuk ikhlas. Makanya dianjurkan oleh beliau di sini Abu Sayyid Muhammad di halaman berikutnya, beliau menyebutkan bahwasanya ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita tidak mengharapkan dunia. Itu bukan artinya seorang dai ilallah tidak kerja, kata beliau. Bukan artinya seorang dai ilallah tidak memiliki dunia sama sekali. Abu Sayyid Muhammad mobilnya mewah-mewah. Beliau punya mobil bukan satu. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki luar biasa. Pakaian beliau mewah semua. Pakaian Abu itu mewah, sendalnya mewah, tongkatnya mewah, semuanya mewah. Nah, itu ada niat di situ. Bukan sembarangan, ada niat beliau menggunakan. Apa kata beliau? Kata beliau, pakai baju yang mahal,
Mungkin kalau ada HP baru, beliau HP-nya baru terus mungkin. Mobil Mercy, mobil ini. Kenapa kata beliau? Aku memuliakan al-ilmu, ukrimul ilma. Ini apa namanya? Praktek untuk memuliakan ilmu. Biar orang di luar ketika melihat aku tidak menghinaku dan tidak menghina ilmu yang aku bawa, riwayat yang aku punya, hadis yang aku punya. Biar tidak meremehkan ilmuku, riwayatku, guru-guruku. Akhirnya beliau tampakkan izzah, kemuliaan, beliau tampakkan apa namanya, kemewahan yang Allah berikan kepada beliau. Padahal hidupnya zuhud, orangnya wara, orangnya tidak cinta dunia, tapi semua mewah. Baju-baju beliau tuh mewah-mewah. Abuya Sayyid Muhammad Alawi, dan kita lihat foto-foto Abuya, pasti keren semua. Gak ada yang tidak keren, rapi. Kalau pakai imamah ada galak berantakan. Kalau bahkan beliau marah kepada orang yang menghina atau meremehkan santri. Oh, beliau marah karena ilmu. Jadi yang dilihat itu ilmu. Yang dilihat hadis Nabi Muhammad. Yang dilihat beliau kalau diundang ke rumah orang kaya, misalnya Abuya Muhammad, sampai Abuya Sayyid Ahmad mungkin sekarang diundang ke rumah orang kaya, suruh makan, apa buka puasa. Abuya disiapkan ruang VIP. Murid-muridnya ditaruh di bawah, balik Abuya. Di mana anak duduk, di situ santri anak duduk. Abuya Sayyid Muhammad dan Abuya Sayyid Ahmad. Jangan mentang-mentang mereka santri, apalagi orang Jawa, orang Indonesia. Orang Arab sana atau orang Saudi itu punya kadang ada nganggap sebelah mata orang Indonesia, panggilannya Jawi. Mau dia dari Palembang, dari Sumatera, dari Madura, dari Kalimantan, pokoknya Indonesia Jawi, gitu. Indonesia Jawi. Nah, jadi kadang beberapa orang biasa manusia suka memandang sebelah mata, ke remeh. Abuya marah, mereka santri, tulabul ilm. Jadi kalau di mana Abuya duduk, di situ santri duduk. Kalau tidak begitu, pulang Abuya, tidak mau. Nah, itu menghormati ilmu. Nah, jadi kalau kita melihat ada ulama yang mengikuti tren akhir zaman, penampilannya necis, misalkan kayak hidupnya mewah, jangan seuzon dulu. Wah, ini ustad, dunia misalkan, ini ustad, jangan. Kita tidak tahu niatnya apa. Kita harus husnuzon. Urusan ustad itu urusan dia sama Allah. Kalau kita sama dia, yang penting kita husnuzon, berbaik sangka. Mungkin kayak Abuya Sayyid Ahmad dan Sayyid Muhammad tadi, yang menghormati ilmu, biar orang tidak menghina apa yang dia miliki dari ilmu. Karena ulama itu kalau dihina, mereka tuh ngerasa yang dihina gurunya, bukan dia. Ketika ngerasa gurunya yang dihina, yang ngerasa ilmunya yang dihina, ngerasa periwayatan hadisnya yang dihina, maka mereka memuliakan diri mereka, memewahkan diri mereka agar mereka tidak dipandang sebelah mata, dan agar mereka dimuliakan. Ketika mereka dimuliakan, maka ilmulah yang dimuliakan, periwayatan atau hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang dimuliakan. Nah, jadi Abuya Sayyid Muhammad dan Abuya Sayyid Ahmad sampai sekarang menganjurkan santri-santrinya, alumninya untuk berbisnis. Tentunya jangan terlalu namanya duit, kelemahan. Kadang orang kalau nyicip duit lemah, dapat duit lemah, lagi baju tak ngajar bisnisnya. Nah, itu jangan juga. Beliau marah juga, tapi dibagi. Ada waktu ngajar, ada waktu dakwah, ada waktu untuk berbisnis. Agar apa? Agar biar makin ikhlas. Jadi ketika keluar ke tempat dakwah, tidak mengharapkan duit dari uang itu. Kenapa? Aku udah ada duit. Udah cukup untuk makan, ada untuk ini, ada untuk semua, ada untuk keluar. Memang untuk dakwah, memang untuk menyampaikan kalimat Allah, kalimat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abuya Sayyid Muhammad luar biasa, sebagaimana seperti itulah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mizan, mereka itu timbangannya pasti stabil, timbangannya rata pasti. Mereka nganjurkan kita ikhlas. Tapi bukan arti ikhlas dalam berdakwah kita tidak mencari dunia, kita tidak berdagang, kita tidak berbisnis, kita juga punya tanggungan, punya beban, kata beliau, maka harus kita ambil semua. Seperti dan dua-duanya dipraktekkan, diamalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan Nabi, kebiasaan, kesederhanaan
Nabi besar Muhammad SAW itu beliau diriwayatkan sampai oleh Imam Tirmizi, anna Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala an dakhala ala Nabi, masuk ke Nabi, Nabi lagi tidur, wa huwa ala hasir, tidurnya Nabi tadi di atas tikar. Qad athara fi jabbih, tikar tadi membekas di pipi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pipi tadi bekas tikar tadi membekas di pipi Nabi besar Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Umar, baka nangis, ya Rasulullah, kenapa antum tidak cari kasur yang lebih lembut? Sekiranya alas tidur tempat membekas di pipi Nabi. Sayyidina Umar menangis. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, Romawi, Raja Kaisar, dalam kebatilannya tapi tidurnya di atas seperti sutra. Kisra, Raja Persia, dalam kebatilannya, batil mereka itu sesat, tapi tidurnya di atas kasur ranjang dari emas. Sedangkan antum ya Rasulullah alal haq, utusan Allah, kekasih Allah, tidur di pojok tikar tadi yang membekas di pipi Nabi Muhammad SAW. Nangis Sayyidina Umar nangis sedih lihat Nabi begitu. Apa jawab Nabi? Ya Umar, mali walid dunya. Wahai Umar, aku dikasih urusan kamu dunia. Aku tidak ada urusan dengan dunia. Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'if fastadalla tahta syajaratin sa'atan min nahar thumma sara wa tarakaha. Kata Nabi, wahai Umar, aku dan dunia ini seperti orang yang lagi jalan di tengah perjalanan kepanasan, kemudian berteduh di satu pohon. Setelah panasnya hilang, dia akan jalan lagi melanjutkan perjalanannya, yaitu perjalanan akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kewaraan, kesuhutan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup seperti itulah atau zuhud Nabi seperti itulah yang menghasilkan dakwah yang luar biasa efek dan manfaatnya. Ikhlas tadi. Jadi dak hubud dunia, dak cinta dunia. Ketika orang yang berdakwah di jalan Allah dak cinta dunia, sudah pasti ikhlas. Nah, tapi sekali lagi seperti yang disebutkan oleh semua ulama sufiyah, Al-Imam Ibn Athaillah, Habib Abdullah Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Risalah Al-Jami'ah di akhir-akhir, beliau menyebutkan bahwasanya hubbud dunya itu fi'lul qalbi. Cinta dunia atau kita tidak cinta dunia itu urusan hati. Tidak bisa dinilai dari penampilan ini orang cinta dunia atau ini orang tidak cinta dunia. Tidak bisa dinilai dari penampilan. Kenapa? Karena cinta atau tidak cinta dengan dunia itu amalan hati, batin. Bukan dari penampilan dinilai. Terkadang ada orang yang penampilannya biasa sekali, tapi hatinya cinta dunia luar biasa. Kayak kata Nabi Muhammad SAW, yang paling dibenci sama Allah adalah fakir yang tomak. Diolah miskin, takus pulau. Artinya kurang terus cinta dunia, itu paling dibenci sama Allah. Kadang ada orang yang penampilannya luar biasa, mewah, necis, mengikuti tren misalkan, tapi tidak tahunya di hatinya tidak ada cinta dunia sama sekali. Sering kita sebutkan cerita dua saudara seperguruan. Yang satu Allah letakkan di tengah kota, yang satu Allah tugaskan untuk ibadah di atas gunung. Yang di atas gunung ini punya murid 1-2 cuman. Akhirnya salah satu murid dan dia miskin, tidak punya apa-apa di atas gunung. Cuman punya rumah gubuk, punya tempat tidur, punya tempat makan, tempat minum, sama tempat wudhu. Cuman itu kata ulama yang dia miliki. Dari dunianya, dari dunia yang dia miliki cuma gubuk, tempat tidur, tempat wudhu, makan, dan tempat minum. Akhirnya salah satu muridnya izin, guru izin, pengen turun ke kota, belanja, ziarah, macam-macam lah. Kata gurunya tadi, wahai muridku, silahkan, selesai kau hajat di bawah, mampir ke teman aku, ada Ustadz Fulan, istilahnya Ustadz Fulan, sampaikan salam padanya, dan mintakan nasihat darinya. Turun murid itu tadi. Muridnya turun, selesai belanja, hajatnya sudah selesai semua, dia mampir. Wasiat gurunya, mampir ke rumah Ustadz tadi. Atau Kiai atau Habib tadi lah. Pas nyampe ke rumahnya, kaget dia. Kejut. Ngelihat rumahnya kayak istana.
rumah ustadz yang di kota tadi, kayak istana besar rumahnya. Kata dia, ini benar apa teman guru ustadz yang cinta dunia. Langsung diklaim, divonis ini ustadz cinta dunia. Masuk dia tambah heran lagi, rumahnya mewah, megah, bukan dari luar saja, dari dalam lebih-lebih. Makanannya dijamu luar biasa, kayak raja. Selesai, udah, akhirnya muridnya nyampaikan, wahai ustadz, guruku fulan yang temanmu itu di gunung, di atas gunung, nyampaikan salam dan minta nasihat. Apa nasihatnya? Bilang kepada gurumu, ukhrud ad-dunya min qalbihi, keluarkan dunia dari hatinya, keluarkan dunia dari hatinya. Ini mau ditambah pening Pak. Kenapa? Guruku tidak punya apa-apa, sedangkan dirinya yang ngomong tadi memiliki segalanya. Nasihatnya apa? Keluarkan dunia dari hatinya. Udah, itu nasihatku untuk temanku, teman seperguruan dan guru. Nah, di jalan dipikirkan, ditakwilkan, dah ketemu. Sampailah ke depan gurunya di atas gunung. Kata gurunya, bagaimana? Udah sampai selesai, apa nasihatnya? Malu muridnya nak nyampaikan. Malu mau nyampaikan karena realitanya yang dia lihat ini tidak masuk akal begitu. Akhirnya disampaikan. Wahai guru, kata ustadz yang di kota tadi, keluarkan dunia dari hatimu. Keluarkan dunia dari hati. Seketika guru tadi menangis. Sodak kata. Nangis guru tadi. Benar. Muridnya tambah bingung lagi. Ternyata gurunya mengakui. Akhirnya muridnya bertanya, guru, dunia apa yang dimaksud? Apa yang kau miliki, wahai murid? Aku ini memang kau lihat cuman punya tempat tidur yang sederhana ini, yang peot sudah, tempat wudhu, tempat makan, tempat minum. Ini cuma yang aku miliki, tapi setiap saat aku mikiri barang-barang ini, takut rusak, takut hilang. Kalau hujan aku ketakutan, mana tempat wudhu? Rusak tak, kebocor, mana? Kalau aku keluar kepikiran, jangan sampai tempat-tempat tadi hilang. Ini betul cuma yang aku miliki, tapi ada di dalam hatiku. Sedangkan teman aku yang di bawah tadi, kau lihat rumahnya megah, punya semuanya, itu tidak ada dari yang dia miliki, semuanya di dalam hatinya, semua di tangan, semua ada di tangannya, dan masuk dalam hati. Jadi kata ulama, al-ibrah bil qalbi, yang diambil patokan, yang dilihat sama Allah itu hati, bukan penampilan luar, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ini terkenal anak Syekh Abu Bakar bin Salim yang paling kaya. Itu beliau diriwayatkan saking dunia ngejar beliau, itu kalau udah ditutup rumahnya, tidak galak lagi terima tamu yang datang bawa duit, tutup rumahnya, tamu-tamu itu ngelempari duit ke rumahnya, duit tuh dibabit ke rumah, dinar, koin-koin emas dilemparkan lewat jendela, jadi dunia masuk lewat jendela, pintu udah ditutup sama dia, saking kayanya, saking dunia ngejar Habib tadi. Apa kata Habib Husain? Demi Allah, kata Habib Husain, sekejap mata, wahai murid-muridku yang kalian lihat ini, hilang. Itu kata beliau, hatiku tidak gerak sama sekali. Yang kalian lihat, kekayaan ini, sekejap mata Allah ambil, jangankan stres atau bunuh diri, getar hatiku tidak. Nah, ini yang para ulama, para ulia. Tidak mungkin mereka ada di posisi yang dekat dengan Allah kalau hati mereka cinta dunia. Al-Faqir dengar sendiri pas umroh kemarin dari Abu Ya Said Ahmad, guru Al-Faqir, beliau berkata, kata beliau, tidak mungkin aku dapat kedudukan ini kecuali dunia udah aku keluarkan dari hatiku. Tidak mungkin aku dapat kedudukan ini, kata beliau, jadi khalifah ayah beliau Abu Ya Said Muhammad, kecuali dunia udah Allah keluarkan dari hatiku, kata beliau. Dunia udah keluar, baru dapat sesuatu yang lebih. Makanya kita usaha terus. Dunia ini menggiurkan, hati-hati. Kalau sudah masuk, susah keluar, itu dunia. Kita usaha, tetap kita cari dunia, cari manfaat, kita bisnis, kita dagang untuk memberikan manfaat ke orang lain, tapi jangan sampai dunia tadi bersemayam masuk ke dalam hati kita, karena hati kita lah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, qalbus salim, kata Imam Ibnu
ata'illah al-qalbu alladhi laisa fihi dunya. Hati yang bersih as-salim adalah hati yang menghadap Allah, adalah hati yang kelak menghadap Allah. Di dalam hatinya tidak ada dunia sama sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang luas, minta rezeki yang luas, jadi orang yang kaya, dunia melimpah. Tapi seperti doanya para ulama, Allahumma ij'al dunyana fi aidina, ij'al dunyana fi aidina, ya Allah jadikan dunia kami di tangan kami, wala taj'alhu fi qulubina, jangan jadikan di dalam hati kami, bijah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.